Sama kita bisa kita mulai Pak Cah? Boleh, Mbak. Baik, Suaranya jelas nggak? Kedengaran nggak? jelas, jelas. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Positive Writing Institute. Hari ini kita akan ngobrolin atau kita akan diskusi sharing ya tentang eh, isu gitu ya, tentang isu yang sedang eh, hangat gitu ya di dunia penulisan, yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence yang hubungannya dengan dunia kepenulisan. Jadi kita tahu bahwa AI itu ya diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita gitu ya, untuk mempermudah hal-hal yang mungkin dulu ribet gitu ya, dibantu gitu oleh AI. Akan tetapi di dunia penulisan hal ini mungkin sedikit membuat dilema gitu ya, karena saat ini orang kalau mau nulis pakai AI gitu ya, itu ternyata mudah sekali gitu ya. Padahal ketika kita menulis sehari-hari, kita tuh mencari ide, kemudian menguras gitu ya, atau mengkaryakan atau mengeluarkan gitu ya kreativitas kita dan inspirasi kita, tenaga kita untuk menuangkan sebuah karya gitu ya. Tapi kalau AI itu bisa langsung per 1 menit gitu ya tiba-tiba sudah ada tulisannya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai penulis menyikapi hal ini? Nah, malam ini kita akan diskusikan dengan Pak Cah. Pak Cah sudah menulis lebih dari 90 buku tanpa AI ya. Jadi eh, ada banyak sekali pengalaman gitu ya tentang menulis yang nanti kita juga akan eh, kita akan menyimak gitu ya materi dari Pak Cah tentang bagaimana kemudian kita menyikapi isu ini. Baik, langsung saja kita langsung menyimak materi gitu ya dari Pak Cah. Nanti Bapak Ibu bisa di akhir nanti akan ada diskusi. Jadi silahkan nanti bisa kita diskusi di belakang. Jika ingin bertanya lewat chat, silahkan untuk diketik. Tidak harus nanti selesai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Begitu langsung saja kita menyimak materi dari Pak Cah. Kepada Pak Cah, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat berbahagia bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dalam kesempatan malam hari ini. Saya kira sebagian dari teman-teman sudah sering mengikuti webinar kepenulisan yang kita buat dan mungkin sebagian pula baru pertama kali ini mengikutinya ya. Dan perlu teman-teman ketahui, kami sangat banyak membuat acara-acara webinar seperti ini, sejak dari yang gratisan ya, seperti yang kita bikin malam hari ini, sampai yang benar-benar kelas serius gitu untuk menulis. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa hal terlebih dahulu ya, disclaimer yang pengen saya sampaikan. Pertama, saya bukan ahli AI, saya bukan ahli artificial intelligence. Jadi seluk-beluk tentang AI saya bukan ahlinya karena saya hanya berkonsentrasi pada dunia tulis-menulis, literasi tulis-menulis. Maka hal yang ingin lebih saya soroti di sini nanti adalah soal tulis-menulisnya, bukan soal AI-nya. Nanti teman-teman yang ingin mendalami soal AI itu ada kelas-kelasnya sendiri ya dari para mentor atau para coach yang lainnya yang memang ahli dan mendalami soal AI. Jadi itu bukan saya ya. Ini yang disclaimer pertama saya. Yang kedua, saya ini permintaan maaf ya bahwa saya tidak sedang berada di studio karena dalam perjalanan sekarang ini baru saja tadi ya saya mampir di sebuah rest area di daerah Selawi, Tegal, eh, turun dari kendaraan di rest area, langsung masuk Zoom ini tadi ya. Jadi mohon maaf kalau ada mungkin gangguan-gangguan yang tidak semestinya karena biasanya kami melakukan Zoom ini di studio, tapi hari ini tidak bisa ya karena di perjalanan. Baik teman-teman sekalian, eh, saya ingin mengawali dulu ya dengan segala ketidakahlian saya soal AI. Itu saya
eh, memahami seperti ini. Satu, bahwa AI itu adalah satu sarana yang tentu setiap sarana itu memiliki dua sisi. Ya, ada sisi kebaikan dan ada sisi ketidakbaikan. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Setiap sarana itu tidak bisa dilihat hanya dari satu kacamata. Bahwa dia positif saja atau negatif saja. Pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya. Makanya kalau dalam perspektif hukum Islam, para ulama mengatakan hukum dari sarana itu tidak dimutlakkan pada nilai sarana itu, tetapi pada bagaimana penggunaannya, gitu ya. Jadi hukum sarana itu semuanya adalah bagaimana dia digunakan. Kalau digunakan untuk kebaikan tentu boleh dalam pandangan hukum Islam. Dan kalau digunakan untuk hal-hal yang jahat, ya tentu tidak boleh karena memang tujuannya sudah jahat. Nah, jadi oleh karena itu ini sesuatu yang pada dasarnya karena dia adalah sarana, maka pada dasarnya itu bisa dikatakan sebagai netral, kecuali tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Nah, teman-teman sekalian, pemahaman saya berikutnya tentang AI ini adalah bahwa dia tuh memudahkan manusia, ya, memudahkan manusia. Dan saking memudahkannya itu, ternyata belajarnya pun mudah gitu. Tidak serumit belajar menulis, ya. Kalau Mbak Mufid, saya mengajari di kelas menulis itu, kita menulis itu dengan membangun habit, dengan kita belajar tentang bagaimana menyusun kalimat, bagaimana kemudian menggunakan tanda baca, bagaimana menyusun paragraf, bagaimana kalau membuat buku itu menyusun outline gitu ya. Itu kalau pakai kecerdasan buatan, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dikerjakan. Jadi mudah, dia memudahkan pekerjaan manusia dan saking memudahkannya maka menjadi sangat mudah gitu. Nah itu hal yang terkait dengan AI dan untuk membuktikan betapa mudahnya menggunakan AI itu, saya yang tadi mengatakan memang bukan ahli AI dan itu beneran ya bahwa saya betul-betul bukan ahli AI itu sudah saya sampaikan di bagian awal disclaimer ini. Maka ketika saya belajar sebagai seseorang yang tidak ahli, yang tidak pernah mengenal dunia AI, tidak pernah ikut kelas apapun soal AI, tidak pernah kursus kepada siapapun tentang AI gitu ya dalam konteks menulis, ternyata belajarnya tadi tidak sampai 5 menit saya mempelajarinya. Ya, tadi kurang lebih menjelang zuhur ya sekitar jam menjelang zuhur, menjelang azan zuhur lebih tepatnya. Karena saya tadi berangkat dari Jogja, itu habis sholat zuhur, saya berangkat perjalanan ya ini OTW ke Bandung dan sekarang sampai di Tegal. Itu saya menyempatkan diri bertanya kepada istri saya, Bu Ida, apakah dia pernah menulis pakai AI? Dan dia bilang pernah. Lalu saya bilang, tolong aku diajari bagaimana cara menggunakannya. Lalu dia mengatakan, klik ini, klik itu, lalu kamu tulis kata kuncinya, lalu jadilah tulisan. Nah, jadi belajarnya nggak sampai 5 menit. Lalu kemudian saya mencoba untuk membuat beberapa tulisan. Saya minta kepada AI itu untuk membuat berbagai tulisan. Ini bagi teman-teman yang sudah ahli AI tentu sudah terbiasa dengan kayak begini. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan AI, ini saya beritahu bahwa kita tinggal perintah kepada AI itu untuk mengerjakan apa maunya kita. Jadi seperti tadi, saya minta dibuatkan satu cerpen. Misalnya tadi saya bilang sama AI begini, cerpen itu ada tokoh, saya sebut nama tokoh laki-lakinya Jack, tokoh perempuannya namanya Sekar gitu. Terus kemudian eh, Sekar itu sosok perempuan muslimah yang taat kepada suaminya, perempuan yang solihah gitu, yang tidak pernah membangkang kepada suaminya gitu. Tetapi ketika suaminya mengatakan akan menikah lagi, dia berontak dan konflik dan melawan suaminya. Lalu kemudian saya bilang sama AI itu, Chat GPT, saya katakan bahwa ending dari kisah ini adalah si Sekar itu begini, begini, begini. Dan mereka membangun kesepakatan dengan suaminya sebanyak 10 poin kesepakatan. Begitu saya enter, itu hanya 2 menit ya.
Hanya 2 menit saya hitung itu jadilah cerpen itu. Dan ketika saya baca, logis, ceritanya logis, membangun dialog. Kemudian pesan saya di situ bahwa ending dari kisah itu adalah mereka berdua membangun 10 poin kesepakatan. Itu benar-benar dibikin ya. Poin 1, poin 2 sampai 10 gitu. Ah, ini sebagai pengalaman pertama saya sebagai seseorang yang membuat cerpen menggunakan AI, ini wow surprise karena bikin cerpen hanya 2 menit gitu. Lalu saya perintah lagi ChatGPT itu untuk membuat puisi. Saya bilang gini, ada puisi tentang orang tua yang merindukan anaknya. Dia seorang yang sudah tua renta dan ditinggal oleh anak-anaknya, dan sekarang dia tinggal bersama jadi kakek nenek yang tinggal terpencil, tidak pernah dikunjungi sama orang tua anak-anaknya, dan ini adalah orang tua yang merindukan anak-anaknya. Tolong buatkan puisi, enter. Itu 1 menit sudah jadi puisi itu. Lalu kemudian puisinya kalimatnya perintahnya saya ubah misalnya menjadi buat puisi yang berrima. Muncullah puisi yang berrima. Kemudian setelah itu saya meminta AI untuk membuatkan artikel. Nah, di sini teman-teman saya mulai ketika saya masih membuat cerpen, masih membuat puisi, itu saya masih tertakjub-takjub gitu ya. Tapi begitu tadi saya membuat artikel, nah ketika membuat artikel inilah kemudian saya menemukan sesuatu gitu ya. Yang lagi-lagi teman-teman, saya katakan bahwa saya bukan ahli AI ya. Saya hanyalah seseorang yang belajar nggak sampai 5 menit untuk membuat tulisan menggunakan AI. Jadi Anda semuanya yang tidak pernah belajar AI sama sekali, Anda pengen membuat tulisan menggunakan AI itu belajarnya nggak sampai 5 menit ya. Itu Anda sudah bisa dengan sendirinya gitu. Nah tadi ketika membuat artikel, saya mencoba-coba beberapa perintah kepada ChatGPT. Saya awalnya tulis begini, kalau bentuk-bentuk contoh kalimat di ChatGPT itu seperti misalnya kalimat seperti ini, kamu ahli membuat artikel. Tolong buatkan aku artikel yang berisi komunikasi suami istri yang dalam keluarga yang Islam, di mana pasangan suami istri ini sudah berumur di atas 50 tahun. Saya enter, muncullah ya, eh, hanya 2 menit saja sudah selesai ya. Saya katakan makalah dalam 500 kata ya, 500 kata itu dalam 2 menit selesai makalah 500 kata itu, yang di sana menceritakan bagaimana komunikasi kalau pasangan suami istri itu sudah berumur di atas 50 tahun, apa kendalanya, apa tantangannya, dan apa solusinya, dan apa kesimpulannya gitu ya di artikel itu. Wow, saya masih tercengang-cengang, saya baca dan makalahnya logis ya. Eh, Dalam perspektif pengetahuan yang saya miliki, saya merasa bahwa apa yang disajikan oleh makalah ini masuk akal dan logis gitu. Nah, kemudian saya mulai menguji ChatGPT ini dengan mengatakan begini. Saya minta dengan kata perintah yang sama, saya minta dilengkapi eh, dengan hasil-hasil riset yang relevan dan sertakan pula daftar pustakanya. Saya tambahkan begitu. Lalu saya enter lagi dan langsung keluar ya artikel dengan tema yang sama, tetapi di situ kemudian diberikan tambahan menurut satu riset yang dipublikasikan dalam jurnal pediatrik di Amerika, komunikasi itu bla 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 gitu. Terus kemudian poin kedua, menurut satu pendapat, satu riset yang dikemukakan oleh Asosiasi Psikolog di Amerika menyatakan bahwa bla 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 gitu. Terus kemudian saya lihat paling akhir daftar pustaka 1, 2, 3, 4 itu isinya adalah daftar pustaka, tulisan siapa, dirujuknya di mana, linknya mana gitu ya. Ada sekitar 5 yang dirujukkan di situ tadi itu. Saya masih wow gitu ya sampai di level itu. Kemudian akhirnya saya ubah menjadi perintah pokoknya sama, lalu kemudian saya ubah menjadi begini. Menurut pandangan para ulama-ulama Islam zaman dulu, dan sertakan kitab-kitab rujukannya. Nah, dari sini saya sudah mulai ragu-ragu tentang ChatGPT itu. Muncul di sana, misalnya poin-poinnya itu hampir sama antara
artikel 1, 2, 3 tadi yang saya ubah-ubah kata kuncinya tadi itu ya. Itu misalnya contohnya di situ muncul menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, suami istri itu agar bisa mendapatkan kelekatan intimasi harusnya dia banyak komunikasi bla 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 bla. Nah, ini saya sudah mengatakan nggak mungkin Imam Al-Ghazali ngomongin kayak gitu di kitab Ihya Ulumuddin. Nggak mungkin. Itu bukan bahasanya Ihya Ulumuddin. Kemudian ada lagi di poin bawahnya itu ya. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarhus Sunnah, beliau menyatakan bahwa kendala komunikasi suami istri itu adalah bla bla bla. Ini juga tidak mungkin ya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah berbicara tentang kendala komunikasi suami istri secara spesifik. Kemudian di bawahnya lagi dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan bla bla bla. Ini juga tidak mungkin. Kalimat-kalimat seperti itu ada di Al-Muhadzab. Nah, dari situ saya sudah mulai meragukan. Kemudian saya menguji secara lebih spesifik lagi. Saya uji begini. Boleh ditayangkan Mbak Mufid materi yang Anda robot atau jiwa itu ya. Itu hasil perintah saya kepada ChatGPT ya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda apa yang saya temukan setelah saya memerintahkan kepada ChatGPT untuk membuatkan tulisan. Mereka membuat judul, ChatGPT membuat judul ya. Manajemen konflik suami istri dalam keluarga Islam, perspektif Cahyadita Karyawan. Jadi perintah saya begini, buatkan artikel yang temanya adalah manajemen konflik suami istri ya dalam perspektif Cahyadita Karyawan. Sertakan rujukan berupa buku-buku dari Cahyadita Karyawan. Itu perintah saya kepada ChatGPT. Sekarang baca, teman-teman sekalian. Ini saya hadirkan di sini ya. Jadi perintahnya saya meminta kepada ChatGPT, kepada AI untuk membuat artikel dengan tema manajemen konflik suami istri dalam keluarga Islam dalam perspektif Cahyadita Karyawan. Saya meminta untuk menyertakan rujukan dari buku-buku karya Cahyadita Karyawan. Coba saya baca ya, setelah ada pengantar di sini, lalu poin 1, memahami sumber konflik. Kalau poin memahami sumber konflik ini benar ya, saya pernah menulis tentang memahami sumber konflik. Ini benar dari saya. Saya baca ya, Takaryawan menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga tidak selalu merupakan masalah besar. Ini juga benar, ini pendapat saya. Banyak konflik berasal dari perbedaan perspektif, keinginan, atau harapan antara suami dan istri. Ini juga benar, ini pernyataan saya. Nah, ini yang tidak benar. Dalam bukunya yang berjudul Membangun Keluarga Harmonis, ini salah. Karena saya tidak pernah menulis buku berjudul Membangun Keluarga Harmonis. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Membangun Keluarga Harmonis, Takaryawan menguraikan bahwa perbedaan ini dapat muncul dari latar belakang keluarga yang berbeda, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau komunikasi yang kurang efektif. Pendapat ini benar ya, bahwa itu pendapat saya. Tapi salahnya di mana? Salahnya adalah dia mengatakan bahwa itu muncul, itu diambil dari buku saya yang berjudul Membangun Keluarga Harmonis. Oh, nggak ada ya. Buku saya nggak ada yang berjudul kayak begitu. Oke, ini satu kesalahan atau satu keacakan yang dilakukan oleh ChatGPT. Sekarang poin 2, klik lagi Mbak Mufid. 2, komunikasi yang efektif. Dalam manajemen konflik, Takaryawan menyoroti peran komunikasi yang efektif. Ini benar ya, saya juga menulis itu. Dalam bukunya Strategi Komunikasi dalam Keluarga, ini nggak ada buku saya yang judulnya Strategi Komunikasi dalam Keluarga, ini nggak ada. Jadi ini juga lagi-lagi ini adalah kesalahan atau kengawuran dari ChatGPT. Ia menjelaskan bahwa banyak konflik muncul akibat miskomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyampaikan perasaan serta pikiran dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Pendapat ini benar ya, bahwa itu memang pendapat saya. Tapi bahwa dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Keluarga, ini salah. Saya tidak pernah punya judul buku seperti itu. Kemudian poin ketiga, menggunakan pendekatan Islam. Dalam perspektif Islam, Takaryawan menekankan bahwa prinsip-prinsip agama, bla bla bla, terus dalam bukunya Keluarga Sakinah Membangun Keluarga yang Harmonis, ini juga salah. Saya tidak pernah punya buku yang judulnya kayak begitu. Takaryawan merujuk pada hadis dan ajaran Quran yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan memperbaiki hubungan. Misalnya, dalam surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan tentang pentingnya suami sebagai pelindung dan pemimpin keluarga, sementara istri diharapkan untuk mendukung dan menghormati suaminya. Ini benar ya, bahwa isi ini benar. Tapi yang salah,
ChatGPT itu salahnya adalah ketika dia mengatakan Cahya Dita Karyawan dalam bukunya yang berjudul, lah 3 poin yang tadi, poin 1, judul buku yang dirujuk salah. Poin 2, judul yang dirujuk salah. Poin 3, judul yang dirujuk salah. Karena saya tidak pernah menulis buku-buku dengan judul seperti yang disebutkan oleh ChatGPT ini. Lagi Mbak, next. Poin keempat, penyelesaian konflik secara konstruktif. Ini poin ini benar, ini poin saya ya. Ini benar ini. Takaryawan menyarankan pendekatan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Dalam bukunya Mengelola Konflik dalam Keluarga, ini juga salah lagi, karena saya tidak punya buku yang judulnya Mengelola Konflik dalam Keluarga. Ia menjelaskan bahwa konflik harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan. Nah ini benar ya, pendapat ini benar. Jadi pendapat-pendapat yang disampaikan di sini itu benar. Jadi ChatGPT sudah mengutip pendapat-pendapat saya secara benar. Ya, saya tidak menolak bahwa saya pernah menyampaikan hal-hal seperti ini dalam tulisan-tulisan saya. Tetapi yang salah, dan ini besar salahnya, adalah bahwa ChatGPT mengatakan Cahya Dita Karyawan dalam buku yang berjudul ini, berjudul ini, berjudul ini. 4 kali dia menyebut nama judul buku saya, 4-empatnya salah. Nah yang parah lagi, klik Mbak Mufid, dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, dia sampaikan ada 4 buku saya. Cahya Dita Karyawan, Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta, Penerbit Hikmah 2010. Nggak ada buku kayak begini. Nggak ada. Baik buku saya ya, yang nulis adalah saya, atau buku yang nulis bukan saya, yang kebetulan namanya Cahya Dita Karyawan. Karena setahu saya di muka bumi ini tidak ada orang yang namanya Cahya Dita Karyawan kecuali saya. Jadi nama ini nama yang aneh gitu ya. Jadi tidak seperti misalnya kalau orang yang bernama Agus Priyono, itu saya kira ada ribuan orang di Indonesia itu namanya Agus Priyono gitu. Kalau ada orang namanya Eko Susanto, itu saya kira ada ribuan orang yang namanya Eko Susanto gitu. Kalau ada ibu-ibu bernama Dewi Lestari, itu saya meyakini ada ribuan orang yang namanya Dewi Lestari gitu. Tapi kalau saya Dita Karyawan, itu nggak ada orang lainnya. Karena nama ini nama asing, nama aneh gitu, dan punya filosofi. Mengapa nama saya Takaryawan gitu. Dan itu hampir-hampir mustahil ada Takaryawan yang Cahyadi. Karena Takaryawan itu orang yang lahirnya pada tahun Takari. Takari adalah tahun berdikari, yaitu tahun 1965. Jadi orang yang namanya pakai Takari di Indonesia, entah Takaryadi, Takaryawan, Takaryanto, atau Takari. Kalau perempuan Takaryanti, Takariwati, gitu-gitu. Itu lahirnya 1965. Dan dari keluarga besar Takari itu, semua yang namanya Takari-Takari itu yang namanya Cahyadi hanya saya. Jadi Cahyadi Takaryawan itu hanya satu. Saya sudah searching nama itu di Google untuk mencari adakah orang lain yang namanya Cahyadi Takaryawan, itu nggak ketemu. Jadi hampir mustahil ada Cahyadi Takaryawan yang lainnya, sama-sama penulis, yang dia itu menulis buku berjudul Membangun Keluarga Harmonis, diterbitkan oleh Penerbit Hikmah di Jakarta 2010. Ini nggak ada, bukunya nggak ada, orangnya nggak ada. Kalau penerbitnya saya nggak tahu ada apa tidak. Lalu buku kedua, Cahya Dita Karyawan, Strategi Komunikasi dalam Keluarga, ini juga nggak ada. Saya nggak pernah punya buku kayak gitu. Jakarta, Penerbit Hikmah 2012. Kemudian yang ketiga, Cahya Dita Karyawan, Keluarga Sakinah, Membangun Keluarga yang Harmonis, ini juga nggak ada. Saya nggak pernah menulis buku kayak begitu, dan saya kira tidak ada orang lain bernama persis Cahya Dita Karyawan, sama-sama penulis parenting dan membuat buku judulnya seperti ini, nggak ada. Kemudian yang berikutnya, Cahya Dita Karyawan Mengelola Konflik dalam Keluarga. Jakarta Penerbit 2018, ini juga tidak ada. Nah ini contoh ya teman-teman sekalian. Contoh bagaimana AI ya itu sulit dipercaya. Saya mohon maaf bagi teman-teman yang selama ini sudah menggunakan AI. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang sangat percaya dengan AI. Saya membuktikan sendiri bagaimana AI ini tidak memberikan data yang selalu akurat ya. Kalau isinya tadi akurat ya, isinya bahwa Cahya Dita Karyawan ngomong tentang konflik itu kayak itu benar itu. Tetapi bahwa dia merujuk, dan apalagi dalam daftar pustaka, ada daftar pustaka seperti ini nggak benar semuanya. Oke, contoh lainnya, next Mbak Mufid. Saya akhirnya, ini tadi waktu saya membuat, saya sedang bersama Bu Ida, istri saya. Bu Ida bilang begini, mungkin AI itu tidak bisa mengenali buku saya disebabkan oleh karena tidak ada buku saya berbentuk e-book. Karena buku saya semuanya berbentuk cetakan. Oke, alasan itu saya terima. Lalu kalau begitu, kita ambil referensi yang sifatnya online. Dan tulisan saya sangat banyak di Kompasiana. Teman-teman yang Kompasianer, ya saya tahu ada yang hadir di sini ya. Itu teman-teman yang Kompasianer seperti saya,
teman-teman saya kira kalau pernah membaca tulisan saya di Kompasiana, teman-teman bisa melihat bahwa ada lebih dari 1.200 tulisan saya di Kompasiana. Saya ulangi ya, lebih dari 1.200 tulisan Pak Cah di Kompasiana. Artinya apa? Cukup leluasa bagi AI, bagi ChatGPT untuk mencari rujukan khusus dari Kompasiana. Makanya perintahnya saya ubah begini. Buatkan makalah terdiri dari 500 kata yang bertema manajemen kompleks suami istri dalam keluarga Islam dalam perspektif Cahyadita Karyawan yang sumbernya adalah dari postingan-postingan Cahyadita Karyawan di Kompasiana. Lalu sertakan daftar pustaka dari Kompasiana. Itu perintah saya. Klik ya. Begitu diklik, ini hasilnya ya. Coba ini saya sampaikan beberapa poin ya. Dalam postingannya di Kompasiana, Takaryawan menekankan bahwa perbedaan latar belakang, nilai, dan tujuan hidup seringkali menjadi pemicu ketegangan. Ini benar pendapat saya, betul ya. Dalam artikelnya, Takaryawan menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang karakter dan kebiasaan pasangan. Ini juga benar banget. Jadi yang diceritakan isinya, saya ulangi, tentang isinya ini benar banget ya. Canggih lah AI itu untuk mengambil pendapat-pendapat saya, itu canggih gitu. Kemudian nomor 2, klik Mbak Mufid. Poin 2, komunikasi yang efektif. Takaryawan juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengelola konflik. Dalam salah satu postingannya, ia menjelaskan bahwa banyak masalah dalam hubungan timbul akibat miskomunikasi. Ia merekomendasikan agar pasangan menggunakan teknik komunikasi yang baik seperti berbicara dengan jujur dan terbuka, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah ini tadi, apa yang disampaikan di sini itu sama dengan apa yang disampaikan di perintah saya sebelumnya. Ya, jadi tidak berbeda. Nah teman-teman sekalian, bahwa ini pendapat saya betul gitu ya. Ini pendapat saya. Poin ketiga juga demikian ya. Ini masih sama dengan poin yang tadi. Maksudnya perintah saya sudah saya ubah tapi isinya masih tetap sama. Hanya bedanya kalau tadi dikatakan Cahyadita Karyawan dalam buku berjudul apa gitu. Kalau di sini disebutkan Cahyadita Karyawan dalam postingannya di Kompasiana. Hanya begitu ya. Jadi isinya sama tetapi kemudian di dalamnya tidak eh, tidak bisa membedakan mana yang referensi dari buku dan mana yang referensi dari Kompasiana gitu. Tapi bahwa itu adalah pendapat saya, betul ya. Saya tidak mengingkari dan saya tidak menolak. Itu betul pendapat saya. Klik Mbak Mufid. Poin keempat, penyelesaian konflik secara konstruktif. Ini juga benar pendapat saya. Kesimpulannya juga benar. Sekarang cek daftar pustaka Mbak Mufid. Next, terakhir daftar pustaka. Coba perhatikan daftar pustaka ini. Cahyadita Karyawan, judul artikel mengelola konflik dalam keluarga, panduan praktis dari perspektif Islam. Kompasiana 15 Mei 2022. Ini enggak ada ya, enggak ada ini. Saya tidak pernah menulis tulisan berjudul mengelola konflik dalam keluarga, panduan praktis dari perspektif Islam, enggak ada. Kayak begitu itu. Kemudian kedua, Cahyadita Karyawan, pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Kompasiana 22 Januari 2023. Ini juga nggak ada ya. Jadi dia berani ChatGPT ini bisa mencantumkan daftar pustaka yang tidak ada. Di situ dikatakan linknya kompasiana.com /takaryawan /mengelola konflik. Ini aja udah salah ya. Ini Mbak Mufid yang sering ngecek tulisan saya di Kompasiana sudah langsung tahu alamat URL saya di Kompasiana bukan ini ya. Jadi ini pasti bukan tulisan saya dan ini bukan tidak ada tulisan saya di Kompasiana kayak begini nih gitu. Nah, jadi tiga-tiganya teman-teman yang ditulis di sini itu semuanya enggak. Jadi ini bukan saya. Jadi kalau yang dimaksud Cahyadita Karyawan ini salah semuanya ya. Daftar pustaka baik yang namanya buku tadi salah semuanya, daftar pustaka yang dari Kompasiana salah semuanya. Tapi isinya benar ya, isi pendapat-pendapat saya tadi benar. Yang salah adalah ketika dia mengatakan itu diambil dari buku berjudul apa, diambil dari Kompasiana dengan artikel berjudul apa, itu salah semuanya. Artinya kalau begitu, tidak semua hal di ChatGPT bisa dipercaya. Oke? Bahkan kemudian kita bisa bertanya, ini bagaimana ya dia bisa menyusun kalimat daftar pustaka ini? Coba, Takaryawan, Cahyadi, lalu judul mengelola konflik dalam keluarga, panduan praktis dari perspektif Islam, Kompasiana 15 Mei 2022, alamat URL-nya kompasiana.com /takaryawan /mengelola konflik.
Dari mana dia menyusun ini gitu? Maksudnya ini berarti kalau dalam seandainya yang membuat ini orang, saya mengatakan itu fiktif ya. Itu fiktif karena nggak ada. Tapi karena ini bukan orang, ini mesin, berarti mesin itu acak, mesin itu ngaca gitu ya. Tidak akurat lah gitu, tidak akurat. Jadi dia tidak bisa memberikan kepastian kepada kita bahwa yang dirujuk itu benar ya. Jadi dari eksperimen hari ini saya belajar nggak sampai 5 menit tadi, saya sudah bisa menemukan. Jadi kalau seandainya ada orang itu percaya sepenuhnya kepada AI, lalu dia mengatakan begini kepada AI, kamu ahli membuat buku, buatkan saya buku berjudul eh, Panduan Hidup Suami Istri dalam Pandangan Islam, misalnya gitu ya. Kemudian diberikan kriteria bla 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 bla, lalu klik. Nah, mungkin kalau secara isi panduannya itu bisa saja benar diambil dari berbagai rujukan. Tetapi ketika kita mengatakan tolong berikan data-data hasil riset, kemudian berikan pula misalnya pendapat-pendapat ulama, lalu kemudian berikan pula misalnya referensi dari ulama-ulama Islam, itu ternyata belum tentu bahwa itu benar. Belum tentu ya teman-teman, belum tentu. Saya tadi membaca yang telah ditunjukkan oleh hasil ChatGPT ketika saya meminta agar itu rujukannya dari ulama-ulama klasik Islam. Judul buku dan penulisnya benar, tetapi isinya tidak benar ya. Misalnya dalam kitab Tazkiyatun Nufus misalnya dijelaskan bla 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 bla. Oh, enggak ada Tazkiyatun Nufus ngomongin soal detail-detail konflik suami istri itu gitu lah. Itu contoh ya. Nah, jadi oleh karena itu ini masih menyisakan banyak masalah di sini. Nah, kalau teman-teman sekalian mau bicara detail soal AI tentu harus bicara dengan ahlinya ya, tidak dengan saya. Tapi saya hanya dalam kapasitas untuk mencari satu perspektif tentang bagaimana kita menulis menggunakan AI. Jadi, teman-teman sekalian, saya menyarankan begini. Saya tentu saja tidak melarang Anda untuk menulis menggunakan AI, itu ya. Saya tidak melarang Anda untuk menulis menggunakan AI. Tetapi apabila, ini saya beri satu clue, apabila teman-teman membuat satu tulisan yang basicnya adalah AI, ya, Anda karena begitu tadi saya mengatakan tulislah artikel 500 kata. 500 kata itu ajaib ya, hanya 2 menit sudah selesai artikelnya. Sesuai dengan tema kita, ada poin-poinnya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya, ada daftar rosakannya. 2 menit ya, kecanggihan AI itu bisa membuat artikel 500 kata. Dan seandainya itu diposting di Kompasiana, patut itu diposting di Kompasiana. Seandainya di antara Anda ada yang membuat artikel dengan cara seperti itu, saya menyarankan bahwa Anda mencantumkan dengan jujur bahwa itu adalah olahan dari ChatGPT, olahan dari AI. Itu saya kira pertanggungjawaban akademik kita sebagai seorang yang ingin menegakkan kejujuran. Bahwa AI itu Anda yang mengendalikan, ya, Anda membuat perintah sampai muncul tulisan itu, ya, itu Anda. Tetapi yang nulis naskah dalam waktu singkat, ya, bahwa kita perintah nulis 500 kata, ternyata selesai dalam 2 menit, itu sesuatu yang jelas bukan kita, bukan Anda, ya, bukan saya. Makanya kalau teman-teman sekalian, coba Mbak Mufid tayangannya dimulai dari awal tadi yang judul ya, yang judul itu saya sebutkan di situ. Nah, pada judul itu ada next ya. Nah, itu ya. Itu kan oleh ChatGPT garis miring AI. Itu kan saya tulis begitu. Biar orang tidak mengira bahwa itu tulisan saya. Jadi saya hanya menyuruh ChatGPT untuk nulis. Lalu begitu keluar tulisan, maka itu bukan tulisan saya. Maka ini tulisan siapa? Ini tulisan ChatGPT dengan perintah saya. Saya yang memerintah, lalu keluar tulisan ini berarti bukan tulisan saya. Ya, bukan tulisan saya. Sekarang kalau saya sebagai penulis yang tadi saya katakan, kenapa tadi berulang-ulang saya katakan bahwa tulisan saya di Kompasiana lebih dari 1.200 naskah, itu untuk menunjukkan ke teman-teman betapa
kalau ada big data ya, data yang dikumpulkan oleh ChatGPT, oleh AI itu dari data semesta yang ada di internet, siapapun yang pernah memposting tulisan di internet lalu itu dikoleksi sebagai data, maka berarti dia mengkolek data sana sini yang sangat banyak gitu. Nah, ketika dispesifikasi bahwa itu adalah tulisan saya di Karyawan, maka berarti di sana dia akan mencari yang itu tulisan saya. Itu benar ya, dan terbukti bahwa pendapat-pendapat saya dirujuk oleh ChatGPT dengan benar. Tetapi yang tadi saya persoalkan adalah bahwa ternyata ChatGPT tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa dia telah merujuk buku-buku dengan benar dan telah merujuk postingan-postingan dengan judul postingan dengan benar. Itu semuanya tadi salah ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau teman-teman mau nulis dengan bikin buku dengan ChatGPT, tuliskan bahwa ini misalnya ya contohnya dibuat oleh si siapa namanya? Joni gitu ya. Dibuat oleh si Joni dari ChatGPT, dibuat oleh si Joni dari AI gitu. Nah, semacam itu. Sehingga kita sudah memberikan pertanggungjawaban bahwa ini memang bukan aku yang nulis, tapi ini adalah AI gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman, ini pilihan bagi Anda semuanya. Saya tidak melarang, ini kebebasan ya, di zaman kita hidup, Anda bebas ya menentukan apakah Anda akan nulis dengan hati nurani Anda, atau Anda nulis ya, bikin tulisan nggak usah capek-capek belajar bersama Pak Cah, belajar bersama Mbak Mufid. Udahlah saya pakai AI, itu nggak usah bikin buku yang kelasnya Pak Cah itu sebulan bikin buku ya. Itu cuma 1 jam sudah bisa menjadi buku pakai ChatGPT. Jadi membuat buku 200 halaman, kalau Pak Cah membuat kelasnya itu 1 bulan jadi buku. Teman-teman saya minta untuk menulis setiap hari berapa jam nulisnya. Lalu kemudian setelah itu dipantau bagaimana progresnya sampai akhirnya kemudian bisa menghasilkan buku dalam waktu 1 bulan. Ditulis beneran ya. Boleh merujuk. Ada yang bertanya, boleh nggak kalau bagian-bagian tertentu kita pakai ChatGPT? Boleh, tapi harus kamu cantumkan, saya bilang. Harus kamu cantumkan. Dan lagi-lagi di sini jangan cepat mempercayai kalau itu terkait dengan data. Kalau itu terkait dengan misalnya analisa-analisa, ya saya kira sepanjang Anda merasa analisa itu logis, ya silakan. Tapi kalau misalnya ternyata di situ ada data-data dan ada rujukan, bahwa ini dirujuk, data ini dirujuk dari mana? Oh, belum tentu ya. Saya sudah membuktikan bahwa belum tentu ChatGPT itu benar. Belum tentu. Maksudnya nggak berarti 100% salah, nggak berarti 100% benar gitu. Jadi harus teliti, harus jeli gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya mengajak kepada kita semuanya untuk memahami hakikat menulis. Boleh dibukain materi satu lagi, Mbak Mufid. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk mengenali hakikat menulis ya. Jadi teman-teman, nulis itu sebetulnya untuk apa sih? Salah satu tujuan menulis itu, salah satunya ya, itu adalah untuk katarsis gitu. Katarsis itu apa? Mengeluarkan ya unek-unek kita, mengeluarkan pemikiran kita gitu, mengoptimalkan berbagai macam potensi kita gitu ya, menyuarakan suara-suara terdalam dalam diri kita gitu. Itu sering disebut sebagai mekanisme pelepasan ruminasi. Ya, kita pernah membahas di salah satu webinar kita terdahulu bahwa pelepasan ruminasi ini itu sesuatu yang sifatnya eh, sangat penting untuk kesehatan mental kita. Ini pernah kita bahas bersama dengan Dr. Ida Rohmawati ya sekian waktu yang lalu dalam salah satu webinar bagaimana menulis ekspresif itu bisa menjadi pelepasan ruminasi ya, bisa menjadi katarsis yang menyebabkan seseorang itu terbebaskan dari berbagai macam persoalan kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan soal apa ya istilahnya gagah-gagahan, mentereng-menterengan. Aku punya banyak naskah yang aku bikin di aku bikin di misalnya punya blog ya, punya blog, punya web gitu. Aku punya banyak tulisan di berbagai media gitu. Tapi ternyata dari ChatGPT, dari AI. Atau membuat buku. Aku membuat ratusan buku, tapi sebenarnya dari AI gitu ya. Bukan soal banyak-banyakan itu ya, bukan soal itu, tapi soalnya adalah bagaimana kita itu memberfungsikan menulis sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Pertama kali bermanfaat bagi diri kita. Apa manfaatnya?
Manfaat yang paling besar itu adalah manfaat katarsis, manfaat ruminasi, pelepasan ruminasi, manfaat untuk ekspresif supaya kemudian kita tidak supaya kita bisa terlepas dari berbagai macam tekanan-tekanan gitu ya, sehingga akhirnya kemudian kita lepaskan itu uh, uh, dalam berbagai bentuk tulisan gitu. Boleh puisi, boleh cerpen, boleh novel, boleh artikel ya, apapun gitu. Itu semuanya adalah bagian dari cara kita untuk menyehatkan kita. Secara akademik, saya pernah tulis di buku yang judulnya Writing for Wellness, itu ada sekitar 70 manfaat kesehatan dari menulis ya, apabila menulis dilakukan beneran tidak dengan AI gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kita semuanya untuk menulis dengan hati ya. Boleh diklik Mbak Mufid. Jadi menulis dengan hati adalah melibatkan hati yang terdalam saat menulis. Menulis benar-benar dari dalam hati ya, bukan dari AI. Lagi-lagi saya tidak melarang ya, saya tidak menolak ya, saya tidak menyuruh Anda berhenti, enggak ya. Saya silakan pakai AI, tapi libatkan hati Anda ya, tulislah dengan hati Anda. Tulisan yang keluar dari hati akan sampai ke hati pembaca. Tulisan yang muncul hanya dengan tangan, hanya akan sampai di tangan pembaca, tidak sampai ke hati gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ulama kita zaman dulu, mohon maaf ini bagi yang beragama Islam ya, ulama-ulama Islam zaman dulu itu mengapa mereka berpesan bahwa eh, mempelajari adab itu lebih diutamakan daripada mempelajari ilmu pengetahuan ya. Ibunya Imam Malik itu mengatakan kepada Imam Malik waktu dia masih kecil ya, supaya Imam Malik itu belajar dari seorang guru bernama Syekh Robi'ah, dan dia mengatakan ambillah adab dari Syekh Robi'ah itu sebelum kamu eh, mempelajari ilmunya gitu ya. Jadi ambil adab darinya sebelum kamu ambil ilmu darinya. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita itu berada dalam situasi di mana kita belajar adab kepada seseorang, itu artinya kita tuh nggak sekedar pengen berilmu loh, kita tuh nggak sekedar pengen ngerti loh, kita tuh nggak sekedar pengen apa istilahnya ya, menjadi orang pinter, menjadi orang hebat dengan ilmu kita, bukan hanya begitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah adabnya. Makanya seorang ulama salafun soleh itu mengatakan kami dulu, ini Ibnu Rajab Al-Hambali namanya, dia mengatakan kami dulu belajar adab itu 30 tahun. Setelah itu kami baru belajar ilmu itu 20 tahun. Bayangkan belajar mereka 50 tahun, 30 tahunnya itu untuk belajar adab, setelah itu baru belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang-orang zaman dulu itu mempelajari cabang-cabang dari ilmu itu 20 tahun yang terakhir. 30 tahun yang pertama itu adalah mereka mempelajari adab gitu. Masya Allah betapa panjang mereka belajar adab. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam konteks menulis pun demikian ya, teman-teman sekalian, kita supaya kita itu bisa memberikan pengaruh dalam tulisan kita. Enggak cuma aku punya berapa buku, aku punya berapa tulisan, enggak cuma begitu. Tapi supaya kemudian tulisanku berpengaruh, tulisanku bisa membawa kebaikan, tulisanku bisa sampai kepada pembaca dengan hatinya ya. Itu kita tidak semata-mata yang penting bisa nulis dalam waktu cepat. Makanya perintah saja AI, maka artikel 500 kata cukup dalam 2 menit gitu ya. Padahal kalau saya bikin artikel 500 kata, itu ya setidak-tidaknya saya butuh waktu setengah jam gitu. Misalnya saya nulis yang mau saya posting di Kompasiana. Tulisan saya di Kompasiana itu ya setidak-tidaknya saya membutuhkan waktu setengah jam untuk menulis artikel antara 500 sampai 1000 kata. Itu butuh waktu setengah jam. Nah kan bagi orang-orang tertentu yang belum terbiasa menulis, bisa jadi malah dia nggak 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 selesai dalam setengah jam. Mungkin dia butuh waktu yang lebih lama lagi gitu ya. Karena merasa kelamaan, orang berpikir ini udah perintah AI saja gitu. Nah menurut saya, seandainya Anda menulis naskah penuh 100%, tidak Anda ubah apapun, Anda langsung posting dari AI itu, maka selayaknya itu diberi keterangan naskah ini ditulis oleh AI, oleh ChatGPT. Jika Anda mengeditnya, ya, maka berarti Anda akan mengatakan ditulis oleh ChatGPT atau AI, lalu diedit oleh, nah,
Gitu. Misalnya kalau saya melakukannya diedit oleh Cahyadita Karyawan, ditulis oleh ChatGPT, diedit oleh Cahyadita Karyawan. Harusnya begitu. Untuk mengatakan bahwa itu tulisan saya itu menjadi sangat rumit ya kalau hanya begitu saja. Tapi kalau Anda mengubah banyak ya, Anda melakukan perubahan-perubahan besar, maka boleh ya bahwa itu Anda lebih besar pekerjaannya daripada AI gitu. Maka kemudian Anda bisa mengatakan itu tulisan saya dibantu oleh AI. Tapi kalau ternyata tidak ada editing sama sekali, ya langsung saja diposting, maka pertanyaannya, lah itu tulisan siapa? Lalu data-data itu diambil dari mana gitu ya? Kan itu kan dari data semesta yang ada di big datanya internet itu. Jadi diambil dari manapun. Jadi kayak teman-teman sekalian kalau membuat akun apapun lalu kemudian ada syarat dan ketentuan itu ya. Itu kalau teman-teman cermati itu nanti pasti ada pernyataan. Anda setuju apabila misalnya itu nanti diambil orang ya, apabila itu digunakan oleh umum misalnya gitu. Kadang-kadang kita buat apapun nggak baca itu lalu kita bilang setuju, 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 yang penting segera jadi akunnya. Nah, itu dari situ kemudian kita bisa mendapatkan, kita bisa diambil kekayaan intelektual kita ya. Tapi kalau kita ingin memproteksi bisa ya bahwa apa yang Anda posting di satu blog itu tidak ingin itu bisa diambil oleh orang lain, itu ya tentu ada teknisnya. Oke, itu terkait dengan hati ya teman-teman sekalian. Maka saran saya next nomor satu Mbak Mufid, nomor satu adalah luruskan motivasi ya. Jadi lagi-lagi kita nulis itu untuk apa sih? Apakah untuk gagah-gagahan bahwa aku punya ratusan buku, aku punya ribuan tulisan, apakah pengen keren-kerenan gitu? Nah, kalau menurut saya bukan ya. Jadi kalau menurut saya yang menjadi tujuan utama kita itu kalau kita masyarakat yang beragama, masyarakat religius, menulis itu adalah ibadah gitu. Jadi eh, tujuan ibadah itu menyebabkan kita tidak menjadi orang yang sekedar pengen keren-kerenan atau pengen lomba-lombaan ya. Enggak cuma begitu, tapi kita benar-benar pengen menjadi orang yang mendapatkan satu motivasi dasar ya basic bahwa yang kita lakukan itu ibadah. Next yang kedua Mbak Mufid, jangan berorientasi pujian. Ya, kalau memang orientasi kita ibadah, ya nulis itu ibadah. Entah dipuji orang atau dicaci ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada orang bilang tulisan Pak Cas jelek, alhamdulillah tulisan saya jelek. Tapi kan berarti Anda membaca. Kalau Anda tidak membaca, Anda tidak bisa mengomentari tulisan Pak Cas jelek gitu. Terus saya tanya, apakah tulisan saya itu ada manfaatnya bagi Anda? Karena saya menulis itu dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan, memberikan edukasi. Misalnya contohnya bagaimana komunikasi yang baik suami istri gitu ya. Itu kalau ternyata kemudian Anda mengatakan bahwa, oh ada manfaatnya Pak, alhamdulillah. Meskipun tulisan saya jelek, tapi ternyata ada manfaatnya. Jadi nggak usah berorientasi pujian ya. Kalau kita berorientasi pujian, LCS itu yang menjadi penyakit eh, orang zaman sekarang. Apa LCS? Like, comment, shares. Ya, kalau kita di medsos itu kita terjebak pada LCS. Berapa orang yang like, berapa orang yang comment, berapa orang yang share gitu. Ini efeknya viral apa enggak gitu gitu ya. Nah, jadi jangan berorientasi pujian. Nomor tiga, next. Penting kejujuran itu. Inilah yang namanya menulis dengan hati. Menulis dengan hati itu jujur ya. Jadi saya senang mengutip tulisannya Mbak Vivi Jennifer ini ya. Mbak Vivi mengatakan begini, jangan menulis tentang nikmatnya cita rasa kopi jika kau bahkan tak suka meminumnya. Jangan menulis tentang bahagianya diguyur hujan jika kau bahkan benci dibasahi olehnya. Bahkan kau tak perlu menulis tentang politik dan pemerintah jika kau lebih suka nonton kartun daripada nonton berita dan membaca koran. Nah itu prinsip kejujuran ya. Jadi jujurlah bahwa kalau ini tulisanku, ini tulisanku. Ya, kalau ini bukan tulisanku, ini tulisan AI, jujur katakan ini tulisan AI sepenuhnya. Kalau tulisan AI Anda edit, Anda katakan ini tulisan AI, tapi aku mengedit. Kalau ternyata editing Anda lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh AI, maka katakan ini tulisanku, tapi dibantu oleh AI supaya ada pertanggungjawaban akademik di situ. Oke, yang keempat adalah hadirkan emosi positif. Next, jadi emosi positif itu, sahabat sekalian, itu ada ya di dalam diri setiap manusia. Dalam diri setiap manusia itu berkembang dalam dirinya ada emosi negatif, ada emosi positif. Dua-duanya ada, ya. Jadi oleh karena itu, ketika kita lagi menulis, ya,
hadirkan emosi yang positif. Jadi emosi positif itu apa? Ini kalau menurut Barbara Fredrickson dalam bukunya Positivity, dia mengatakan paling tidak ada 10 ya eh, emosi positif itu. Next, klik Mbak Mufid. Joy atau gembira, gratitude atau bersyukur, serenity atau ketenangan dan ketentraman, kedamaian, interest atau hasrat dan ketertarikan, hope atau harapan, pride atau kebanggaan, amusement atau terhibur, inspiration atau inspirasi, awe atau terpesona, takjub, love atau cinta. Oke. Lalu yang kelima, next, supaya kita itu bisa menulis dengan hati, definisikan who and do. Who siapa ya? Yang Anda ajak bicara, yang Anda tulis itu untuk siapa? Do apa yang Anda harapkan? Ini supaya Anda betul-betul menghayati. Contohnya misalnya gini, saya menulis untuk anak remaja, maka yang saya bayangkan saya sedang ngobrol dengan anak remaja. Karena saya sudah tua, maka saya bilang begini, wahai anak-anakku, atau bahkan wahai cucu-cucuku, misalnya gitu ya, karena yang nulis sudah tua. Kalau misalnya Anda masih muda, Anda adalah remaja, lalu kemudian Anda menulis untuk pembaca Anda yang remaja, Anda bisa mengatakan, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi melibatkan perasaan kita waktu menyapa itu, melibatkan hati kita waktu menyapa itu ya, menyapa pembaca itu. Ini menetapkan who and do. Next, Mbak Mufid, nomor 6, perbanyak membaca. Gunanya apa? Perbanyak membaca dan apa hubungannya dengan hati ya. Menulis dengan hati akan semakin bisa Anda lakukan apabila semakin banyak membaca. Kenapa? Karena kita belajar dari karya orang lain. Misalnya contohnya, kita membaca tulisan seseorang yang waktu kita nulis itu sampai membuat kita nangis-nangis gitu ya. Tulisan yang mengandung bawang merah, tulisan yang mengandung sesuatu yang membuat kita selalu nangis. Nah itu berarti kan dia nulisnya kuat banget tuh, melibatkan hati yang terdalam. Nah kita belajar. Jadi perbanyak membaca itu artinya apa? Kita belajar dari orang lain tentang bagaimana cara menulis dengan hati itu. Oke? Nomor 7, next. Nikmati suasananya. Eh, Bagaimana kita mengetahui apakah saat menulis itu sudah menggunakan hati atau belum? Yang harus kita tanyakan terlebih dahulu adalah apakah kita menikmati suasana saat menulis itu atau tidak ya. Orang-orang yang nulis dengan terpaksa, orang-orang yang nulis itu hanya kewajiban ya, orang-orang yang nulis itu hanya sebagai persyaratan. Mohon maaf kalau sebagian teman-teman ini ada Bapak Ibu guru, Anda kalau pegawai negeri dipaksa ya untuk membuat PTK ya. Eh, Penelitian tindakan kelas harus ada laporannya, menulis dengan bersungut-sungut, dengan berat hati, dengan terpaksa. Itu nggak mungkin menulis dengan hati ya. Kalau situasi menulisnya saja tidak Anda nikmati. Tapi kalau Anda menulis bebas ya, Anda nulis untuk katarsis, Anda nulis untuk supaya pelepasan ruminasi itu yang Anda lakukan itu. Tiap hari nulis gitu. Maka nikmati suasananya, insya Allah akan Anda dapatkan menulis dengan hati itu. Baik, itu teman-teman yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Masih ada cukup waktu kalau ingin ada yang didiskusikan. Saya kembalikan kepada Mbak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ca atas materi dan membuka wawasan kita ya tentang batas-batas atau tentang bagaimana kemudian kita sebagai penulis memanfaatkan AI di bidang kita ya, di dunia kepenulisan kita. Baik, setelah ini silahkan nanti kita akan ada diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh di chat ke saya juga ya, ke Yang Rahajeng Mufid, nanti akan saya bacakan. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, eh, tadi sudah disampaikan Pak Cah ya bahwa Positive Writing Institute ini mengadakan sangat banyak kelas yang berkaitan dengan kepenulisan. Ada kelas yang seperti malam hari ini ya, webinar terbuka umum gitu ya, dengan mengangkat isu-isu terkini, juga kelas-kelas menulis intensif. Nah, di bulan September ini insya Allah akan ada 2 kelas menulis intensif. Yang pertama adalah kelas 14 hari membangun habit menulis. Jadi ini adalah kelas yang diperuntukkan untuk semua penulis ya, baik penulis pemula ataupun penulis yang sudah banyak idenya gitu ya, untuk kembali
kembali membiasakan gitu ya, membangun kebiasaan-kebiasaan menulisnya gitu. Jadi kita selama 14 hari akan belajar gitu ya kepada Pak Cah bagaimana agar kita itu menulisnya semudah bernapas seperti yang sering Pak Cah ungkapkan. Nah, insya Allah kelas ini akan dimulai tanggal 12 September pekan depan sampai 30 September. Jadi kelasnya 14 hari, tapi waktunya lebih dari 14 hari ya, sekitar mungkin hampir 20 hari gitu ya, karena nanti akan ada review juga dari Pak Cah untuk tulisan-tulisan yang terpilih, dan juga nanti kita akan diajari bagaimana agar konsisten gitu ya menulis. Insya Allah grupnya dalam satu grup WhatsApp terbatas hanya 49 orang. Jadi memang grupnya kita bikin terbatas agar Bapak Ibu bisa lebih intensif dibimbing oleh mentor dan juga pengelola grup yang ada di situ. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung, silahkan, nanti akan ada Kak Winda dan Kak Miftah yang akan membagikan informasinya. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung, tanya-tanya dulu juga boleh informasi secara lengkap. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa bergabung di kelas menulis 1 bulan jadi buku, seperti yang disampaikan Pak Cah tadi ya, bahwa selama 1 bulan Bapak Ibu akan dibimbing untuk menulis buku gitu ya sampai selesai. Ada juga peserta yang bahkan belum punya ide menulis, pokoknya pengen bikin buku tapi belum punya ide. Nanti kita akan bantu untuk brainstorm ya, untuk mencari atau apa tulisan yang paling tepat untuk ditulis seperti itu. Insya Allah juga akan ada di bulan September akhir. Jadi di akhir bulan September akan kita mulai gitu ya kelasnya, akan tetapi Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang. Jadi kalau sudah beberapa peserta, sudah lebih dari 5 peserta yang bergabung, dan kelas ini juga terbatas gitu ya. Jadi peserta yang bergabung dari sekarang akan dimulai dari sekarang. Jadi nanti punya waktu yang lebih senggang gitu ya, tidak hanya 1 bulan. Untuk Bapak Ibu atau untuk teman-teman lebih mengelola naskahnya gitu ya, nanti akan dibantu oleh Pak Cah. Baik, itu saja informasi tentang tentang kelas menulis. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk bertanya kepada admin. Nah, selanjutnya Pak Cah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Oke. ke saya. Pertanyaan yang pertama, selain di chat ini ya Zoom ya, yang bertanya, Pak Cah punya lebih dari 1.000 tulisan di Kompasiana dan lebih dari 90 buku. Bagaimana caranya agar selalu kecanduan menulis dan tidak tergoda menggunakan jalan pintas seperti AI? Iya, itulah yang kita bahas di kelas membangun habit itu ya, teman-teman sekalian. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Mufid, kita punya kelas yang namanya membangun habit menulis. Gimana caranya supaya menulis itu menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan yang istilahnya tadi kecanduan gitu. Jadi ya lebih tepatnya habit ya, bukan kecanduan, karena kalau candu itu kesannya negatif gitu. Jadi kita habit, habit yang positif, habit menulis gitu ya. Jadi kita tidak menolak teknologi ya, kita nggak menolak teknologi, kita pakai teknologi. Silakan pakai AI, silakan gitu. Tapi batasi, oleh kita yang membatasi. Dipakai untuk apa? Dipakai bagaimana caranya gitu ya. Supaya kemudian yang terasah itu tetap potensi diri kita. Karena tadi saya bikin cerpen ya. Saya kalau bikin cerpen itu akan lama gitu. Karena harus berimajinasi gitu. Tapi tadi membuat cerpen 2 menit ya, Masya Allah, saya, ya itulah yang namanya teknologi ya. Dan ketika saya baca, loh kok menarik cerpennya. Saya minta bikin puisi, ternyata nggak sampai 2 menit sudah jadi puisi. Saya ubah-ubah perintahnya, puisinya berubah-ubah pula, dan ternyata menarik ya. Tadi saya tertawa-tawa membaca satu puisi yang dihasilkan oleh AI karena ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak nyambung atau tidak nyaman sebagai puisi. Kalau saya buat tadi dalam satu contoh, saya tadi 3 puisi saya bikin ya untuk pembelajaran. Puisi pertama yang saya bikin itu saya bisa mengatakan 95% itu bagus ya, dan sesuai dengan diksi-diksi puisi dan gaya bahasa puisi. Puisi keduanya ya lebih, karena saya berikan challenge gitu, itu kira-kira 80% lah yang bagus gitu ya. Karena saya tadi meminta membuat rima, ternyata tidak pandai membuat rima. Beberapa salah rimanya ya. Jadi saya nilai 80% yang bagus, 20% nggak bagus. Yang satu lagi tadi itu ya sekitar 80% juga gitu ya. Saya membuat 3 puisi dan itu secara umum lebih banyak yang bagus daripada yang tidak bagus. Jadi artinya
AI itu pandai, namanya juga kecerdasan ya. Dia pandai, cuma kadang-kadang yang kita sulit untuk membayangkan itu kok kalau istilah manusia itu multi talent gitu ya, bikin puisi bisa, bikin cerpen bisa, bikin buku bisa, bikin apa saja bisa gitu. Nah itu cuma tadi ya saya mempersoalkan soal data ya. Jadi gimana datanya, referensinya itu ya kita sulit untuk melakukan verifikasi terhadap itu. Ya kalau saya gampang karena tadi saya men-challenge dengan tulisan saya dengan 1.200 tulisan saya di Kompasiana itu, pikiran saya memudahkan bagi AI untuk mengambil rujukan. Ternyata enggak juga gitu. Ketika merujuk salah dia. Nah, jadi ikuti kelas membangun habit itu, nanti teman-teman akan diajari gimana sih caranya supaya kita itu bisa membuat tulisan itu dengan rajin, dengan lancar, dengan nyaman, dengan tidak terpaksa, dengan kita nikmati gitu. Maka Mbak Mufid kalau ada yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Baiti Kuniah. Mau tanya terkait senang menulis, tapi belum punya waktu untuk menulis. Bagaimana Pak Cah caranya? Ya, waktu itu kita adakan ya. Jadi mengadakan waktu, bukan menunggu waktu. Jadi waktu itu bukan ditunggu tapi diadakan. Contohnya mengadakan itu bagaimana? Kalau untuk nulis sehari-hari, sudahlah nulis itu mengikuti sarannya Monica Leonel, 8 menit setiap hari. 8 menit itu kan nggak sulit toh teman-teman sekalian. Kalaupun Anda tidak punya waktu panjang, itu cukup 8 menit menulis setiap hari. Anda akan produktif menulis asalkan 8 menit itu betul-betul Anda gunakan untuk menulis. Gitu. Jadi 8 menitnya kapan? Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh gitu. Kenapa 8 menit? Kata Mbak Monica Leonel, kalau saya mengajak Anda alokasikan waktu 1 jam untuk menulis, maka mayoritas Anda akan mengatakan saya nggak punya waktu 1 jam yang saya gunakan untuk menulis. Saya sangat sibuk. Kalau diajakkan kepada Anda, ayo alokasikan waktu 30 menit untuk menulis setiap harinya, kata Mbak Monica Leonel, masih banyak di antara Anda yang mengatakan aku nggak punya waktu 30 menit. Tapi kalau diajak kepada Anda, alokasikan waktu 8 menit untuk menulis, maka tidak ada orang yang tidak punya waktu 8 menit dalam kehidupan sehari-harinya. Orang paling sibuk di muka bumi ini, ya kalau di Indonesia, orang paling sibuk itu siapa? Ya anggap aja, gampang aja, pokoknya presiden ya. Kalau siapapun yang jadi presiden, yaitu orang paling sibuk kira-kira gitu ya. Meskipun mungkin ada yang lebih sibuk dari itu, tapi menggambarkan dengan gampang itu, pokoknya kalau presiden itu urusannya banyak, jadi dia pasti orang paling sibuk di satu negara gitu ya. Jadi Pak Presiden Indonesia itu, sesibuk-sibuknya dia, itu kalau diminta Pak, minta waktu 8 menit saja, itu pasti punya. Ya, kenapa? Contohnya, Pak Pres, kamu tidur jam berapa? Saya nggak tahu ya, ini cuma ngarang-ngarang ya. Oh, aku tidurnya jam 12 malam tiap harinya gitu. Oke, kalau Bapak tidur jam 12 malam, maka sekarang ditunda 8 menit Pak ya. Bapak tidur jam 12 lewat 8 menit. Yang 8 menit digunakan untuk menulis, itu pasti semua orang itu punya. Jadi kalau buka WA, buka grup WA, itu bisa lebih dari 8 menit. Balas chat bisa lebih dari 8 menit. Komen bisa lebih dari 8 menit. Buka medsos ya, Anda yang punya suka TikTok, oh TikTok bisa 1 jam nonton ini channel itu, YouTube pindah-pindah, nonton film lucu-lucu, ketawa-ketawa terus gitu, itu bisa sampai 1 jam, nggak terasa kan? Masa 8 menit nggak punya gitu. Jadi kan teman-teman sekalian, kalau Anda semuanya merasa sibuk, Anda nggak usah alokasikan banyak waktu. Prinsip sukses menulis adalah membatasi. Orang yang tidak punya batasan malah tidak bisa menulis. Contoh, orang nganggur, tidak punya pekerjaan yang lainnya, waktunya banyak, itu pasti nggak nulis. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya leluasa, free, bebas, itu malah nggak nulis. Tapi orang yang waktunya terbatas, itulah yang mereka akan bisa mengalokasikan waktu untuk menulis. Jadi saran saya batasi, ya, jangan membuat yang tidak terbatas. Batasilah supaya apa? Supaya kemudian Anda bisa mendapatkan satu kualitas waktu dan satu kondisi waktu yang terbaik bagi Anda dengan pembatasan itu. Kalau tidak ada batasannya, mana mungkin ya Anda akan menuliskan, nanti aja, aku masih punya banyak waktu gitu ya. Nanti aja, ternyata malah enggak gitu sampai besok gitu. Jadi batasi waktu Anda dan gunakan waktu 8 menit saja setiap harinya. Begitu Mbak Mufid, silakan yang lainnya. Baik, ada quote nih dari Dr. Darmanelli. Jadikan menulis sebagai ajang rekreasi dengan lahirnya tulisan kita jadi senang, perasaan terventilasi. Terima kasih dokter Terima untuk kasih quote-nya. Mbak Bunda Darmaneli. Ini Ya.
rajin ikut webinar kita, Mbak. Beliau itu. Iya, iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Cah. Pak Cah, kalau sedang menulis, sebaiknya sedang belajar menulis, sebaiknya latihan menulis seminggu berapa kali? Sebaiknya memakai laptop, HP, atau buku saja agar lebih nyaman. Kalau waktu latihan teman-teman, saran kami adalah menulis setiap hari ya, meskipun hanya 8 menit. Jadi 8 menit menulis, 8 menit menulis setiap hari. Jadi satu sesi 8 menit. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa bisa meningkatkan sesinya menjadi 2 sesi, menjadi 3 sesi gitu ya. Nah itu nanti silakan diikuti kelas membangun habit menulis itu, nanti akan kami latih bagaimana menulis itu menjadi satu rutinitas harian yang tidak membebani karena cuma 8 menit saja ya. Masa sih 8 menit nggak bisa? Pasti bisa. Jadi saran kami adalah 8 menit seperti teorinya Mbak Monica Leonel. Kata Mbak Monica Leonel, orang-orang yang menulis 8 menit setiap harinya tapi rutin lebih produktif daripada orang-orang yang nulisnya 2 jam, 3 jam tapi hanya seminggu sekali. Setiap hari Minggu nulis 3 jam, tapi cuma seminggu sekali. Kenapa demikian? Karena kalau sekali dia nggak nulis, itu berarti harus nunggu minggu depan. Berarti sudah 2 minggu nggak nulis gitu ya. Tapi kalau misalnya ada seorang yang punya habit harian 8 menit menulis, kalau hari ini ada satu kondisi di mana kayak saya, misalnya seseorang capek gitu, lalu nggak nulis hari ini gitu ya, lalu dia kan cuma 8 menit bisa mengkompensasi besok pagi. Besok paginya bisa dikompensasi menjadi 2 kali 8 menit. Itu masih bisa. Tapi kalau misalnya ya, habitnya 2 jam sepekan. Lalu pekan kemarin karena sibuk banget, tidak nulis. Itu kalau dikompensasi, 2 jam dikompensasi ke pekan sekarang, berarti 2 kali 2 jam, 4 jam. Itu bisa lebih berat. Itu sebabnya, kata Mbak Monica, orang yang punya habit menulis 8 menit setiap harinya, jauh lebih produktif daripada orang-orang yang nulisnya berjam-jam, tapi hanya seminggu sekali. Lalu kemudian kalau pakai apa? Masing-masing orang punya kebiasaannya. Itu yang saya sebut sebagai SKM, sarana khusus menulis. Jadi ada zona waktu menulis, ZWM, ada tempat untuk menulis ya. Jadi ada zona waktu, ada zona tempat menulis, ZTM. Zona waktu itu kapan biasanya Anda menulis. Ada orang yang tipenya burung hantu, bisa nulis kalau malam hari. Ada orang yang tipenya ayam jago, nulisnya hanya bisa lancar kalau pagi hari. Itu penulis dunia, ada yang tipe ayam jago, ada yang tipe burung hantu. Anda lihat sendiri apakah Anda lebih nyaman menulis malam atau menulis pagi. Nanti kalau Anda sudah terbentuk habitnya, Anda bisa menulis malam, bisa menulis pagi, bisa menulis siang, dan seterusnya. Nah, kalau itu soal waktu, tempatnya Anda bisa menentukan lebih nyaman tertutup di ruang tertutup atau di ruang terbuka, di tempat sepi atau di tempat ramai. Itu masing-masing Anda punya habit masing-masing. Termasuk juga alatnya, SKM, sarana khusus menulis. Sarana khusus menulis ini masing-masing orang berbeda. Kalau saya, ini khusus berlaku bagi diri saya. Pak Cah itu baru bisa menulis panjang kalau pakai laptop. Maka kemana-mana Pak Cah pergi mesti bawa laptop ya. Ini Pak Cah perjalanan dari Jogja menuju Bandung ya, mampir ke rest area Tegal bawa laptop ya. Jadi Pak Cah itu kemana-mana bawa laptop karena Pak Cah tidak bisa nulis panjang kalau tidak pakai laptop. Jadi pakai gadget bisa kalau nulis pendek. Tapi kalau nulis artikel, nulis buku, Pak Cah harus pakai laptop. Jadi apa nih jarinya nih? Jarinya ini kan kalau orang tua kayak Pak Cah ini jarinya gede-gede gitu ya. Jadi itu kemudian kalau nulis di gadget itu nanti sering salah pencet gitu sehingga banyak tipunya lah, capek deh. Tapi kalau kita nulis di laptop itu kemudian bisa menjadi cepat gitu. Nah, adik-adik yang masih di pesantren ya, misalnya adik-adik yang sedang belajar di pesantren atau adik-adik yang masih di SD, kami latih nulis di buku tulis. Ya, kemarin sebulan yang lalu kami dari satu pesantren di Jawa Barat, di Cirebon ya, dan mengajari adik-adik SMP dan SMA di sana untuk menulis setiap hari, nulis 1 halaman di buku tulis masing-masing. Jadi tiap hari nulis di 1 halaman bukunya. Pakai buku tulis dan pakai pulpen ya. Tiap hari 1 halaman, tiap hari 1 halaman. Itu latihan nulis bagi adik-adik santri karena di sana nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai laptop. Adik-adik yang masih SD, kita juga biasakan pakai buku tulis. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya dengan Mbak Mufid melatih adik-adik SD Kutap di Klaten ya. Dan hasilnya sangat menyenangkan. Adik-adik waktu itu naik kelas 6 SD, dilatih menulis, lalu mereka nulis di setiap setiap hari nulis di 1 halaman buku tulis ya. Itu ternyata kan ada 3
anak yang bisa melahirkan 1 buku solo dan ada 5 buku antologi ya. Dari satu kelas itu 3 anak kelas 6 SD bisa membuat buku solo, buku mandiri, dan 5-nya dikumpulkan dalam bentuk antologi. Waktu saya tanya 3 adik kita, waktu itu kita launching, kita bedah, berapa lama adik-adik ini nulis buku? Mereka bilang 6 bulan, umumnya 6 bulan. Dari 3 adik ini umumnya 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dia nulis setiap hari di buku tulisnya, pakai pulpen ya. Lalu setelah itu rampung, atau ketika dia sedang punya waktu yang memadai, dia salin di laptop atau di komputer ayahnya. Jadi adik-adik SD ini nulis saja di buku, nanti kalau punya waktu senggang dia tulis dipindah di laptop. Nah, peristiwa memindah dari buku tulis ke laptop itu mengandung banyak keuntungan. Keuntungan pertama adalah menulis ulang, sehingga itu akan sekaligus melakukan editing ya. Yang kedua, sekaligus melakukan proses evaluasi. Apakah logis tulisanku, apakah sudah menarik tulisanku. Sambil tulis ulang, kan sudah ditulis pakai tangan, lalu ditulis ulang pakai laptop. Itu banyak banget penulis-penulis dunia yang punya perilaku seperti itu. Mereka membuat tulisan di tangan, lalu kemudian mereka baru setelah jadi draftnya, baru kemudian membuat ke laptop atau ke komputer. Jadi itu mereka mengatakan upaya seperti itu adalah sekaligus melakukan proses editing ya secara natural gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan soal lamanya waktu menulis ini, kalau kita lihat adik-adik yang di Kutab itu 6 bulan dan itu hanya mereka gunakan pakai buku ya. Jadi kalau alatnya maka masing-masing ada berbeda-beda. Oh ya, saya beri contoh Mbak Dara Damayanti. Suatu ketika Mbak Dara ini di satu forum, beliau ikut kelas webinar penulisan seperti ini, lalu menunjukkan kepada saya contoh bagaimana dia menulis. Dia menulis itu dalam bentuk apa kalau istilah saya itu kayak poster ya, postingan-postingan di Instagram itu. Jadi Mbak Dara itu setiap postingannya di Instagram itu adalah tulisan kayak tulisan tangan gitu ya, yang kemudian itu diwujudkan menjadi poster-poster gitu, yang itu menjadi tayangan-tayangan di Instagram. Misalnya dia ikut seminar, hasil seminar itu dia tulis dalam bentuk tulisan coretan-coretan tangan gitu, lalu menjadi postingan di Instagram. Lalu dia bertanya waktu itu, bagaimana cara menjadikan itu semuanya sebagai buku, karena sudah banyak tulisannya yang seperti itu. Saya bilang, nggak usah dikemas ulang, yes itu aja. Postingan-postingan kamu itu sudah dengan sendirinya menjadi buku. Nah sekarang beliau sudah menerbitkan 1 buku ya, Mbak Dara Damayanti sudah punya 1 buku yang itu diambil dari semua postingan-postingannya di Instagram. Dia minta testimoni dari saya karena Mbak Dara mengatakan saya terinspirasi untuk menulis ini karena ditantang oleh Pak Cah bahwa apa yang saya posting ini tidak usah dikemas ulang, ya apa adanya itu sudah menjadi buku, dan sekarang benar-benar sudah menjadi buku gitu ya. Nah, jadi kalau sarannya apa, mangga masing-masing kita berbeda-beda. Ada lagi Mbak Mufid, mangga. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ida Zubaidah. Bu Ida juga raise hand nih. Bu Ida mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Ya, saya mau menyampaikan langsung, Mbak. Iya, silakan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahyadi Takiryawan, saya ucapkan terima kasih saya bisa bergabung di Zoom ini. Saya sedikit cerita dulu ya Pak. Saya guru di sebuah SD swasta, SD PUI Kota Tegal, Pak. Oh, Masya Allah, ya. Ya, orang Tegal. Jadi kami di tahun kemarin itu diberi amanah di kelas 1. Kemudian saya kesulitan untuk pengondisian kelas. Anak-anak itu kenapa ya susah untuk dikondisikan. Kemudian saya mengikuti program manajemen emosi. Di situ bisa Bu supaya anak-anak itu emosinya tersalurkan. Anak-anak itu membuat journaling gitu. Jadi disuruh setiap pagi masuk ke kelas. Awal mereka masuk ke kelas untuk menulis. Tapi kami kesulitan karena anak-anak kan kelas 1 belum bisa menulis, Pak. Ya. Bu, nulis apa? Pokoknya kamu hari ini berangkat ke sekolah tadi, bagaimana perasaan kamu gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Akhirnya
saya ganti pakai gambar, Pak. Mereka Ya. permen, ada yang gambar berbagai macam. Kemudian saya tanya, Mhm. ini kenapa? Saya hari ini bangunnya terlambat. Gambarnya itu ada yang gambar setan. Saya tadi malam mimpi setan apa gimana sehingga saya bangun. Mereka Ya, ya, mengungkap. ya, ya. Tapi memang betul Pak, lama-kelamaan yang Bapak tadi ceritakan itu seperti menulis itu sebagai, tadi kan ada yang sebagai katarsis ya Pak. Katarsis, ya, ya. Lama-lama anak itu bisa dikondisikan. Oh ini bagus ya. Selama 3 bulan saya menemukan itu gitu. Oh anak-anak karena mereka itu bisa mengungkapkan ya Pak unek-uneknya tadi menurut, walaupun mereka belum bisa lewat tulisan, lewat Ya, gambar. ya, ya. Tahun ini saya itu mengajar di kelas 6. Di kelas 6 saya juga melakukan itu, cuman anak-anak itu menulis setiap baru masuk kelas menulis 5 menit, nggak pakai 8 menit, 5 menit. Saya belum tahu kan Ya, ya. 8 menit gitu. 5 menit. Kami sediakan buku, pakai buku bekas, anak suruh ngumpulin buku bekas terus dipita-pita gitu, terus mereka menulis setiap hari. Cuman kenapa ya Pak? Anak laki-laki itu malas sekali untuk nulis Pak. Apa gimana sih? Anak perempuan tuh panjang, bahkan di rumah nanti nulis kok. Gitu. Gak dikasih dia nulis di rumah gitu. Tapi kalau anak apa sulit untuk mengungkapkan ya apa gimana sih Pak? Ya, ya, ya. Apa itu trik saya supaya anak-anak yang berbeda, yang laki-laki itu juga mau seperti anak perempuan. Mereka mungkin memang kemarin nggak mau, cuman paling satu baris, ayo mas, apa sih bonus? Ya kamu, kenapa kamu itu tadi mana anak dia terlambat-terlambat? Apa yang kamu rasakan ketika di perjalanan atau ketika berangkat sekolah? Pertanyaan saya, bagaimana supaya membangkitkan kemauan untuk menulis dari anak laki-laki? Ya, Ya, ya. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mbak Ida. Oke. Ya, ya. Ternyata orang Tegal ya. Saya juga sedang berada di Tegal. Baik, teman-teman sekalian. Menarik sekali ya kisah beliau tadi, Mbak Ida ya, bahwa beliau punya tradisi di kelas 1 pada waktu itu. Kelas 1 disuruh nulis journaling. Oh, bener banget itu. Dan bagus ya, idenya itu bagus. Membuat anak kelas 1 itu sudah terbiasa menulis. Bagus banget itu. Dan itu hendaknya dibiasakan. Journaling itu bagus gitu. Supaya kemudian dari journaling itu kan gampangannya buku diary ya. Buku catatan harian itu. Itulah journaling. Nanti kalau dari journaling itu lama-lama dia bisa berkembang menjadi cerita yang beraneka ragam. Kalau journaling itu kan kayak buku diary itu kan hanya tadi kayak menceritakan apa pengalamannya tadi dari rumah, bagaimana bangunnya tadi kayak apa gitu. Nah, mengekspresikan apa yang menjadi perasaannya memang secara umum lebih mudah bagi kaum perempuan. Nah, anak laki-laki itu secara umum ya, laki-laki itu secara umum memang akan memiliki tingkat yang lebih sulit untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya. Sampai anak ini tidak lagi jadi anak, jadi orang dewasa. Itu laki-laki itu sulit untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, termasuk lewat tulisan. Nah, oleh karena itu untuk anak laki-laki itu pancingannya bukan menuliskan perasaan, tetapi menuliskan cita-cita, menuliskan harapan, menuliskan keinginan, menuliskan sesuatu yang dia inginkan gitu ya, bukan pengalaman atau bukan perasaan. Jadi memang agak berbeda dalam konteks mengekspresikan perasaan itu antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau secara umum ya tradisi curhat itu lebih banyak pada kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Jarang banget laki-laki itu curhat gitu. Tetapi laki-laki itu ngobrolnya acak dan kemudian laki-laki itu tidak suka dengan mencurhatkan persoalan-persoalan. Jadi persoalan diri, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga gitu. Itu nggak suka. Makanya dalam dunia konseling pun ya Mbak Ida, di dunia konseling pun yang banyak datang adalah istri, bukan suami. Jadi kalau dibuat persentasenya, persentase terbesar yang datang ke ruang konseling adalah perempuan. Yang merasa membutuhkan konseling adalah perempuan. Sebagaimana juga yang kemudian dia bisa mengekspresikan perasaan dengan lebih lancar, lebih nyaman adalah perempuan. Jadi kalau kaum laki-laki coba dipancing, nah kamu punya cita-cita apa, kamu punya keinginan apa, kamu punya harapan apa gitu ya. Yang itu kemudian itu nanti akan bisa membuat dirinya itu tidak seperti dia tidak punya beban untuk mengekspresikan perasaan gitu ya, karena banyak laki-laki merasa tidak nyaman kalau mengekspresikan perasaan itu.
Nah, nanti dipancing dengan berbagai hal, termasuk kalau anak itu sudah mulai nalar karena kelas 6 ya, itu sudah mulai diajak untuk ngomongin, coba kamu nulis sesuatu, kalau kamu ngerti, kamu tahu Pak Polisi yang di jalan, menurut kamu polisi itu tugasnya apa? Coba dirangsang aja dengan berbagai pertanyaan. Kalau Nabi Ibrahim dulu kan bertanya kepada anaknya, aku ngelihat dalam mimpiku, aku nyembelih kamu. Itu menurut kamu bagaimana gitu ya? Itu kan visualisasi tentang sesuatu, jadi bukan perasaan, tetapi tentang menurut kamu gimana sih kayak gitu? Dia menganalisa, dia membuat satu narasi dari apa yang digambarkan itu. Jadi kamu tahu dokter, menurut kamu dokter itu ngapain sih? Kamu tahu seorang presiden, menurut kamu presiden itu ngapain sih? Nah, contohnya seperti itu. Itu pancingan-pancingan sampai nanti si anak laki-laki itu bisa menemukan passion bagian apa yang paling mudah bagi dirinya untuk menulis gitu. Nah, kalau kaum perempuan memang secara umum betul ya, lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan termasuk ketika ditulis dan bisa berlembar-lembar tulisannya begitu. Begitu Mbak, maka nanti selamat dicoba dan itu bagus ya yang sudah dilakukan ini eksperimen yang sangat bagus bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang lainnya. Terima kasih Mbak Ida sudah berbagi dengan kita semuanya. Iya, baik. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Cah. Pak Cah ingin bertanya, kalau saat menulis kadang mengalami kebuntuan, bolehkah minta bantuan AI tapi terus kita edit-edit? Nah, yang seperti ini boleh, itu yang tadi saya katakan membatasi ya teman-teman sekalian. Jadi ini Anda sudah tahu bagaimana cara menggunakan AI. AI itu digunakan di saat Anda misalnya kesulitan. Di saat Anda sulit itu, lalu kemudian Anda minta bantuan, AI, aku sulit menulis bab ini. Yang pengen aku tulis begini, 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 begini gitu. Lalu tuliskan. Eh, Makin detail Anda menulisnya, itu nanti akan makin mudah bagi AI untuk menerjemahkannya. Jadi boleh ya. Dan setelah itu tadi benar diedit lagi gitu ya. Jangan apa adanya gitu. Jadi tetap bahwa yang Anda ambil dari hasil tulisan AI itu adalah yang memang Anda sepakati. Ya, kalau Anda merasa nggak sepakat dengan itu, ya jangan diambil. Betul ya, itu sudah bagus. Anda sudah ngerti bagaimana cara menggunakan AI. Maka Bang Mufid yang lainnya. Baik, selanjutnya Pak Cah, Assalamualaikum. Kenapa saya dalam mengedit dalam menulis paling lama ngeditnya? Ya, teman-teman sekalian, jadi kenapa Pak Ca sering mengatakan bahwa menulis itu semudah bernapas? Karena memang nulis itu harusnya mudah. Yang membuat sulit adalah karena Anda mencampurkan aktivitas menulis itu dengan mengedit, ya. Jadi itu dua aktivitas yang berbeda. Menulis itu satu aktivitas, mengedit aktivitas yang lainnya. Begitu Anda mencampur antara menulis dengan mengedit, pasti Anda kebebanan, pasti Anda terengah-engah, pasti Anda menjadi sulit, pasti Anda menjadi lama gitu. Jadi kalau misalnya ya, Pak Cah punya jargon, menulis semudah bernapas. Itu nggak mungkin terjadi menulis semudah bernapas itu apabila dalam menulis campur adukan dengan mengedit. Nggak mungkin. Ngedit itu harus lebih banyak ilmunya daripada menulis. Ini Mbak Mufid ini editor. Ya, jadi kalau Pak Cah itu tidak usah ngerti KBBI, tidak usah ngerti EYD, tidak usah ngerti struktur yang baku, tidak usah ngerti kata-kata yang baku gitu. Karena kalau salah diedit. Tapi kalau editor harus ngerti yang baku apa ya. Misalnya gini, bernafas apa bernapas, berpikir apa berpikir, itu F atau P gitu. Kemudian antre atau antri, kemudian apotek pakai E atau apotik pakai I, gitu-gitu ya. Itu kan kata baku atau tidak baku. Penulis itu kalau tidak tahu kayak gitu nggak apa-apa ya. Mana yang disambung, mana yang dipisah, kayak eh, sekolah SMA 1 disamakan. Itu ada satu pelang ya di daerah Magelang, Jawa Tengah. SMA 1 disamakan. Lalu samakannya dipisah gitu ya. Disamakan. Ada jeda, ada spasinya. Apa maksudnya? SMA 1 disamakan. Itu kan kalau kita cari maknanya berarti nama tempatnya itu samakan ya. Jadi desa Samakan atau kecamatan Samakan gitu sehingga SMA 1 di kecamatan Samakan. Tapi kalau dia ingin mengatakan statusnya disamakan berarti harus disambungkan, disamakan, nggak boleh diputus gitu ya. Kalau itu disambung, disamakan orang tahu oh statusnya disamakan. Itu yang harus ngerti detail kayak gitu adalah seorang editor ya. Jadi kalau penulis itu mau berpikir, mau berpikir, mau bernafas, mau bernapas ya,
mau fondasi apa pondasi gitu, mau antre apa antri gitu ya. Itu yang penting dipahami. Nanti yang benerkan itu semuanya adalah editor. Jadi kalau ditanyakan bahwa dalam menulis yang paling lama adalah mengedit, lah kan itu bukan menulis, mengedit itu. Menulis itu satu aktivitas, mengedit itu aktivitas yang lainnya. Jadi Anda sudah benar, menulis itu mudah, mengedit itu susah. Oleh karena itulah, teman-teman sekalian, kalau Anda menulis itu jangan mencampurkan dengan mengedit. Tulis sampai selesai baru mengedit. Supaya apa? Supaya nulisnya cepat ya. Kalau Anda nulis satu kalimat diedit pasti lama. Kalau Anda nulis satu paragraf diedit pasti lama. Jadi kalau Anda mau nulis satu artikel isinya 500 kata, maka selesaikan nulis 500 kata itu baru diedit. Nah, jadi tulisan sudah selesai baru diedit. Itu lebih cepat, tulisannya lebih cepat. Kalau ngeditnya tetap lama gitu ya. Tapi kalau Anda membuat buku, ini Pak Mutori ya, salah satu peserta menulis buku. Itu Pak Mutori itu nggak usah detail mengedit, karena yang harus diedit oleh seorang penulis adalah isinya. Itu yang disebut sebagai editing secara substansial. Substansial editing itu kewajiban penulis. Tapi soal apakah tulisanku baku apa tidak, kosakatanya benar apa tidak, kalimatnya ini lengkap apa tidak, itu urusannya editor ya. Jadi Pak Mutori sebagai penulis nggak usah mikirin kayak begitu. Sebagaimana saya nulis nggak usah mikirin kayak gitu. Jadi kalau saya nulis buku cepet ya, kalau saya nulis buku, tapi ngedit luar biasa. Ini saya kemarin 3 hari ya, saya bersembunyi di satu tempat di Jogja untuk ngedit buku yang harus saya edit. Itu ada 14 buku. Dan saya ngedit kemarin 3 hari, itu cuma dapat buku pertama setengahnya. Ya, cuma setengah dari buku pertama. Padahal masih ada 14-13 buku yang lainnya lagi. Jadi 3 hari itu saya hanya bisa mengedit setengah buku dari buku satu. Kebayang nggak bahwa edit itu susah ya? Jadi ngedit itu nggak mudah ya. Cuma yang dapat uang lebih banyak penulis bukan editor ya, Mbak Mufid. Jadi mestinya yang dapat uang lebih banyak itu editornya, karena yang paling sulit itu adalah editornya. Tapi itulah ya, di dalam dunia tulis menulis ternyata penulis yang banyak mendapatkan uangnya. Padahal kesulitan terbesar itu justru pada seorang editor, kecuali pada penulis-penulis yang sudah mahir sehingga ngeditnya ringan. Tapi kalau penulis-penulis pemula, ngeditnya itu setengah mati. Apalagi kalau ngedit antologi. Ngedit antologi itu paling susah. Kenapa? Karena tulisan banyak orang ya. Ngedit tulisan Pak Mutori ya, cuma satu orang, gampang. Sudah, kalau membaca bab 1 sudah paham, nanti sampai bab akhir mesti kayak begitu caranya. Tapi kalau ngedit antologi yang nulis 10 orang, itu 10 pikiran yang berbeda, 10 gaya bahasa yang berbeda, ngeditnya jauh lebih susah daripada ngedit tulisan satu orang. Nah, jadi benar teman-teman sekalian ya, jangan menulis sambil mengedit. Ngedit itu pekerjaan sendiri ya. Kerjakan nulis sampai selesai baru mengedit. Ada lagi Mbak Mufid? Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Cah. Oke. Kemudian nanti ada closing. Izin bertanya, apakah waktu menulis 8 menit itu komposisinya udah pas segitu saja, atau bisa kita tambah atau kurangi sesuai kapasitas kita? Sebetulnya ini dalam konteks untuk membangun habit. Jadi satu sesi itu 8 menit ya. Jadi biasakan membangun habit 8 menit menulis tiap hari. Anda 7 hari aja. 7 hari, tiap hari itu Anda nulis 8 menit, 8 menit. Pakai timer, betul-betul pakai pewaktu. Pakai apa namanya, stopwatch atau pakai timer atau apapun ya. Alat untuk menandakan bahwa Anda sudah 8 menit gitu. Berhentilah ya, entah selesai atau tidak tulisan Anda, berhentilah. Anda nanti akan bisa menemukan rata-rata 8 menit itu bisa menulis rata-rata berapa kata dalam 7 hari itu. Nanti kalau Anda sudah mulai lancar, tingkatkan jadi 2 sesi, berarti 2 kali 8 menit, 16 menit. 2 sesi itu boleh Anda ambil bersamaan, sesi pertama selesai langsung nyambung sesi kedua, atau ambil berbeda, 8 menit pagi hari, 8 menit malam hari, boleh ya. Nanti kalau Anda punya waktu lebih, Anda boleh mengambil 3 sesi, 3 kali 8 menit, boleh dalam satu rangkaian, berarti 8 kali 3, 24 menit, boleh dalam bentuk terpisah-pisah, 8 menit pagi, 8 menit siang, 8 menit malam. Nah, jadi kenapa perlu disiplin 8 menit? Itu konteksnya adalah dalam rangka untuk membuat kita itu bisa menengarai. 8 menit itu kita sudah bisa menciptakan satu keteraturan, dan akhirnya kita nanti tanpa pakai menitan pun kita sudah ngerti 8 menit, 8 menit, 8 menit. Ada seorang peserta kelas membangun habit sebelumnya ya, namanya Pak Noto Susanto, mungkin beliau nggak hadir pada malam hari ini. Pak Noto ini ketika ikut kelas ya, nulis 8 menit itu, dia betul-betul mempraktekkan nulis 8 menit, dan kemudian
selesaikan itu waktu itu 21 hari. Kalau sekarang kita pendekin jadi 14 hari. Jadi 21 hari menulis itu, Pak Noto itu membuat banyak tulisan 8 menit, 8 menit, 8 menit, dan akhirnya jadi buku. Bukunya sudah kita launching. Judulnya The Power of 8 menit itu ya. Itu judul bukunya Pak Noto itu. Jadi itu benar-benar hasil tulisan 8 menit, 8 menit, 8 menit tiap hari yang dikerjakan saat ikut kelas. Kebayang nggak teman-teman bahwa ikut kelas saja punya satu buku ya, padahal kelasnya cuma 21 hari. Nah itu Pak Noto memang seorang penulis yang cepat ya mengeksekusi tulisan-tulisan gitu. Begitu Mbak Mufid dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan ya kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya sekali lagi di bagian akhir ini mengatakan tidak melarang Anda untuk menggunakan AI, tapi kalau Anda sepenuhnya menggunakan AI, maka tujuan-tujuan menulis yang terkait dengan katarsis, kesehatan jiwa, kesehatan mental itu tidak akan tercapai. Anda akan bisa mencapai tujuan-tujuan itu apabila benar-benar menulis dengan hati. Anda kerjakan sendiri, tidak dengan AI. Kalau Anda menggunakan AI, batasilah seperti teman kita tadi yang bertanya, di bagian tertentu dia pakai AI, tapi masih diedit lagi. Nah, itu cara cerdas menggunakan AI. Boleh seperti itu ya, teman-teman sekalian. Dan untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kelas-kelas menulis ya yang tadi telah diumumkan oleh para admin. Boleh kelas membangun habit menulis atau membuat buku dalam waktu 1 bulan. Menulis dengan hati, bukan dengan AI. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Cah atas sharingnya pada malam hari ini ya. Dan juga terima kasih juga pada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Senang sekali bisa banyak diskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa lanjut ya diskusinya. Bapak Ibu kemungkinan juga sudah jadi anggota di grup Forsyam. Nanti kita silahkan Bapak Ibu bisa leluasa diskusi atau jika ingin lebih intensif Bapak Ibu bisa bergabung di kelas 14 hari membangun habit menulis. Kelasnya sangat intensif dan hanya satu grup hanya 49 orang. Jadi kami batasi sekali agar Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk bertanya dan untuk berlatih. Juga untuk kelas 1 bulan membuat buku, insya Allah nanti walaupun terlihat wah kok singkat banget, tapi ternyata memang sudah banyak gitu ya, banyak peserta yang selesai gitu ya dalam waktu 1 bulan menulis buku, dan nanti akan kita launching bersama-sama. Kita bersama-sama dengan Pak Cah kita akan meluncing buku para peserta di forum-forum seperti ini. Nah, semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan banyak manfaat kepada kita. Dan juga semoga kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu di forum-forum selanjutnya, di forum-forum Positive Writing Institute selanjutnya. Semoga acara malam hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Sekian, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu.